Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast SMA Negeri 1 Kebumen, Ngopi Main, ngobrol pendidikan untuk masyarakat Kebumen. Oke, pada podcast kali ini kita akan mengusung tema dengan judul Mengatasi Stigma Menyuarakan Dukungan untuk Orang dengan HIV/AIDS. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial, yaitu teman kita sendiri. Ada Syafila dan ada Radit. Halo. Oke, ini bisa memperkenalkan diri secara lengkapnya, secara detail-detail. Oke, padahal kita udah kenal ya. Kita kenalan lagi deh, Ya, oke. tapi sayang. Oh, Iya. enggak. Jangan. Jangan. Kenalkan terlebih dahulu, nama aku Syafila Romadona dari Duta Pelajar Peduli HIV/AIDS Kabupaten Kebumen tahun 2023. Perkenalkan, namaku Muhammad Raditya Rafin Kasetarkana, biasa dipanggil Radit. Aku dari Duta Pelajar Peduli HIV/AIDS Kabupaten Kebumen 2023. Oke, kalian dari Duta Pelajar Peduli HIV/AIDS Kabupaten Kebumen. Sejak kapan sih kalian menjabat sebagai Duta HIV Kabupaten Kebumen? Sejak kapan? Sejaknya pemilihan Grand Final Duta Pelajar Peduli HIV/AIDS Kabupaten Kebumen tuh pada tanggal 19 Juni tahun 2023. Kemarin, belum lama ini. Belum lama, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Udah 5 bulan. Udah gak terasa Gak ya. terasa jadi. banget ya. Padahal kayak baru kemarin grand final, deg-degan ya. Lagi deg-degan. Kenapa sih kalian bisa tertarik gitu loh sama Duta HIV/AIDS? Terus kalian dapat informasi pemilihan duta itu dari mana? Kalau dari aku sendiri tuh kenapa mau jadi Duta HIV itu karena mengingat di kota kita sendiri tuh Kebumen menginjak ranking ke-8 dari di Jawa Tengah. Sedangkan yang tadinya itu peringkat 2. Lalu misalkan gunanya kita itu untuk membantu penurunan dari kasus HIV tersebut di Kebumen. Dan juga aku dapat informasinya itu dari Kak Abista. Kakak kelas kita Abista. ya? Iya, kayak gini. Dek, mau nggak? Kayak gitu. Oke. Langsung gitu Iya. ya? Langsung tarik. Kalau Radit gimana? Nah, kalau aku sendiri itu pengen jadi Duta HIV/AIDS Kabupaten Kebumen itu kurang lebih sama ya kayak Syafila alasannya, tapi ada alasan lain juga nih. Aku tuh pengen punya relasi lebih di luar sekolah, lebih tepatnya lagi ya. Karena ketika kita udah jadi Duta HIV/AIDS Kabupaten Kebumen itu kita bisa dapat relasi yang jauh lebih baik lagi, lebih berkualitas lagi di luar sekolah. Selain itu juga aku pengen mengembangkan diri itu di luar sekolah, karena di sekolah itu kan kayak membosankan lah. Cuman ada ini, cuman ada itu, temennya juga itu doang. Ibaratnya itu kita keluar dari zona nyaman Iya. dan nggak katak dalam tempurung aja. Oke, benar banget. Oke, kan kalian jadi duta. Ya. Nah, bagaimana cara kalian menekankan penyakit virus HIV Kabupaten Kebumen ini sih? Kasus HIV Kabupaten Kebumen maksudnya. Oke, yang pertama tuh tugas utama kita itu adalah sosialisasi. Sosialisasi, Ke oke. pondok, ke sekolah, ke masyarakat sekitar. Karena itu tuh sudah sangat membantu untuk menekankan virus HIV, apalagi orang-orang itu masih banyak yang belum tahu apa itu HIV, sedangkan kasus di Kebumen itu sudah banyak. Nah, selain untuk menurunkan kasusnya nih, kalau menurutku juga sosialisasi itu penting banget. Karena kita juga bisa untuk menyebarkan informasi yang jelas dan sesuai dengan fakta. Ya. Jadi mereka itu nggak kayak menerka-nerka doang tentang HIV/AIDS, atau bahkan malah mendiskriminasi orang-orang yang punya HIV/AIDS gitu loh. Kalian ini kan Duta Pelajar Peduli HIV/AIDS. Ya. Nah, di garis bawah itu HIV/AIDS. HIV/AIDS itu merupakan suatu penyakit yang digabung HIV/AIDS atau memang HIV sendiri atau AIDS sendiri? Oke, banyak orang awam yang masih belum tahu perbedaannya HIV sama AIDS. Kayak misalkan, HIV itu masih udah pasti AIDS, sedangkan secara fakta itu HIV itu berbeda dengan AIDS. HIV itu virusnya, sedangkan AIDS-nya itu adalah gejala penyakitnya. Kalau misalkan HIV itu virus yang menyerang tubuh kita dan itu kemudian dapat menimbulkan AIDS. Tetapi AIDS itu sekumpulan gejala penyakit yang menyerang tubuh kita setelah tubuhnya itu diserang oleh virus HIV. Jadi kalau misalkan AIDS sudah pasti HIV. Kalau sudah HIV belum tentu AIDS. Oh, jadi HIV itu virusnya dan AIDS-nya adalah Penyakitnya. Iya.
Dan AIDS itu juga merupakan perkembangan akhir dari HIV ya. Betul sekali. Nah, sebelum AIDS itu apa aja sih perkembangannya sebelum menjadi HIV menjadi Ada AIDS? 3 periode. Yang pertama itu adalah periode jendela. Periode jendela itu di mana seseorang itu sudah terinfeksi virus HIV, namun belum bisa terdeteksi. Tetapi virus yang di tubuhnya itu sedang marak-maraknya sehingga mudah untuk menularkannya kepada seseorang. Dan yang kedua itu ada periode tanpa gejala. Terus yang ketiga ada periode dengan gejala. Terus yang terakhir itu adalah sudah memasuki periode AIDS. Nah, untuk periode gejala sendiri, gejalanya itu apa saja? Apakah memang terlihat atau tidak terlihat? Oke, jadi gejalanya itu ada dua ya, ada dua jenis. Iya. Yang pertama itu gejala mayor dan yang kedua itu gejala minor. Nah, gejala mayor itu apa sih contohnya? Yang pertama itu demam selama lebih dari 3 bulan. Terus juga penurunan berat badan lebih dari 10% dalam kurun waktu 3 bulan. Ya. Setelah itu contohnya lagi adalah diare kronis lebih dari sebulan. Nah, itu adalah gejala-gejala mayornya. Selanjutnya gejala minornya nih, ada batuk kronis selama lebih dari 1 bulan, terus ada bercak-bercak jamur yang muncul di daerah mulut, itu namanya kandidiasis ya. Terus untuk penularannya sendiri, apakah penularan HIV itu terlihat atau tidak ya? Penularan HIV-nya itu tuh melalui 3 cara. Yang pertama itu ada kontak seksual, kontak darah, dan dari ibu ke anak. Kontak seksual itu meliputi heteroseksual, homoseksual, dan biseksual. Hetero itu udah tahu kan, yang berhubungan antara lawan jenis. Homoseksual sekarang tuh banyak banget per LGBT yang di Kabupaten Kebumen, dan biseksual juga banyak juga. Kontak darah itu meliputi akupuntur, jarum suntik, narkoba. Itu sudah juga menjadi faktor utama penularan virus HIV. Yang ketiga itu ada dari ibu ke anak. Jadi itu anak itu sudah bisa memungkinkan dia itu tertular dari ibunya, tetapi anak juga bisa negatif karena ibunya itu sebelum hamil sudah mengonsumsi obat ARV selama 6 bulan. Tapi itu sebelum hamil. Sedangkan saat hamil juga harus rutin, dan pada saat melahirkan itu harus melalui proses sesar dan harus ditemani oleh tenaga medis. Oke, jadi bisa ditekankan dengan ARV. Iya. Nah, ARV itu apa sih? Obat antiretroviral. Fungsinya untuk apa? Fungsinya itu bukan untuk menyembuhkan virus HIV, tetapi untuk menekankan konsentrasi virus HIV di dalam tubuh kita sehingga ODA itu bisa hidup selayaknya orang pada umumnya. Oke, di Kabupaten Kebumen itu tersedia di mana aja coba antiretroviral Di ini? Kabupaten Kebumen itu sudah ada tersedia di RSUD Sudirman, RSUD Perembun, dan 18 puskesmas yang tersebar di seluruh Kabupaten Kebumen. Iya. Jadi sangat pemerintah sama Dan itu tuh dia secara memfasilitasi gratis banget. teman-teman. Gratis lagi, Gratis. gila banget. Oke. Untuk dampak HIV sendiri, itu seperti apa bentuknya? Dampaknya itu bisa jadi dampak sosial, dampak ekonomi, dampak politik juga. Dampak sosialnya itu seperti orang yang udah kena HIV itu bukan otomatis lagi juga. Tapi seringnya Iya, itu seringnya kayak itu- dikucilkan oleh masyarakat luas. Karena ya mungkin juga masyarakat itu masih pada belum tahu yang sebenarnya itu tentang HIV. Padahal kan HIV tidak semudah itu untuk menular ya, Cep. Iya, orang-orang tuh masih menganggap bahwa penularan HIV itu sama seperti virus corona. Misalkan kita berdekatan aja itu udah bisa tertular. Tapi itu udah nggak bisa, ya nggak semudah virus corona. Oke, bedanya apa sih virus corona sama virus HIV itu dari cara penularannya? Kalau virus corona kan yang tadi aku udah bilang, kalau kita tetap-tetapan aja itu udah bisa tertular. Tetapi virus HIV itu udah nggak semudah apa yang virus corona tertularkan. Seperti tadi cara penularan virus HIV itu. Oh ya, jadi nggak bisa ngelewatin udara ya? Iya, betul. Ya. Kenapa sih HIV nggak bisa nular lewat udara? Nah, jadi itu ada 4 kondisi yang bisa menularkan virus HIV. Yang pertama itu exit, yang kedua itu sufficient, yang ketiga survive, dan yang keempat adalah entry. Nah, aku jelasin satu-satu nih. Yang pertama itu exitnya nih. Exit itu berarti ada kondisi di mana virus HIV itu keluar dari seorang penderita. Selanjutnya sufficient, itu terdapat konsentrasi yang cukup untuk menularkan. Dan yang ketiga yaitu survive, virus itu harus bertahan hidup dulu sebelum menularkan, sebelum entry. Setelah itu ada yang entry nih, masuk. Virus itu masuk ke dalam tubuh penderita baru. Nah, sedangkan virus HIV itu tidak memenuhi syarat yang survive kalau lewat udara.
virus HIV itu akan mati dalam kurun waktu kurang dari 1 menit ketika sudah di udara. Seperti itu. Jadi bisa digarisbawahi bahwa virus corona itu cara penularannya sangat berbeda dengan virus HIV. Jadi orang-orang tidak perlu takut lagi untuk berdekatan. Oke. Untuk kasus HIV sendiri di Kebumen, kalian sebagai duta pelajar peduli HIV/AIDS, apakah tahu ada berapa kasus sekarang di Kebumen? Berapa ya? Itu udah cukup banyak banget ya, karena datanya itu kurang lebih dari 2003 Sampai yang mana pertama kali ada virus HIV di Kabupaten Kebumen. Pertama kali itu ada di Sempor. Sampai sekarang tahun 2023 Agustus itu udah mencapai lebih dari 2000 kasus. 2154 kasus. Oke, sangat banyak ya ternyata. Ternyata Sekali. awalnya tuh dari Sempor, Iya. terus Dari Kebumen? Enggak gitu, oke. menular ke Kebumen. Oke, cara mencegah HIV/AIDS itu gimana sih? Nah, jadi cara pencegahannya itu ada 5. A, A, B, C, D, E. Nah, yang pertama, Abstinen, yaitu tidak berhubungan seksual di luar seksual nikah. di luar nikah itu Jadi pokoknya sangat-sangat nggak seks boleh. bebas, jangan. Selanjutnya, Be faithful, setia kepada pasangannya, tetapi Nah. pasangannya sudah halal. jangan gonta-ganti pasangan, apalagi pasangan seksual. Terus C-nya apa di Selanjutnya C itu condom use. Nah, kita itu kalau mau berhubungan seksual, terutama misal ya seburuk-buruknya itu seks bebas, pakailah kondom atau alat kontrasepsi. Oke. Selanjutnya D, don't drugs, yaitu jangan memakai narkoba, terutama Apalagi narkoba narkoba suntik. suntik. Karena kan narkoba suntik itu bisa ya darahnya itu pindah-pindah ya, apalagi kalau suntikannya itu nggak nggak steril? steril dan dipakainya itu ganti-gantian. Selanjutnya yang E apa nih, Cep? Entry Salah. education. Oke. Education apa itu? Itu kita melakukan sosialisasi terkait pemahaman tentang HIV kepada orang-orang Jadi sekitar. memberikan edukasi ya. Betul. Oke, jadi apa aja coba? A. Abstinen. B. B. Be careful. Be faithful. Setia. Oke, setia. C-nya apa? Kondom. Kondom. Menggunakan alat kontrasepsi. Alat Oke. kontrasepsi. D. Don't drugs. Education. Oke, udah paham kali ini ya? Sudah, terima kasih Jadi banyak. cara pencegahannya tuh kita bisa mengingat dengan A, B, C, D, E ya teman-teman. Nah, selain itu sebenarnya kalau digabungin ya, yang pasti itu sih jangan mendekati pergaulan bebas ya, karena dari pergaulan bebas pun bisa menjurus ke yang lain-lain, bahkan jadi kriminalitas gitu. Oke. Oke, yang terakhir nih, kalian sebagai duta pelajar peduli HIV/AIDS ada pesan-pesan nggak untuk teman-teman di sana nih yang masih remaja seumuran dengan kita agar tidak tertular virus HIV/AIDS? Yang pertama untuk pesan para remaja dulu ya, jauhi pergaulan bebas dan kalian itu harus benar-benar membentengi diri untuk menghindari diri pergaulan bebas, karena pergaulan bebas itu saat ini sedang marak-maraknya bagi para remaja, apalagi itu pergaulan bebas itu sangat-sangat menjadi faktor juga untuk penularan virus HIV. Ya, Bagi orang-orang yang tapi lain. bukan berarti harus mengucilkan orang-orang yang seperti itu ya. Iya. Kita tuh bisa berteman sama siapapun gitu, tapi jangan sampai terjerumus. Jadi kita tetap harus membentengi diri. Balik lagi ke diri kita sendiri, punya pendirian atau enggak gitu. Untuk masyarakat juga harus mengetahui apa itu HIV, apalagi di Kebumen kita sendiri itu sudah marak-maraknya virus yang sudah menyebar. Oke, dari kalian sendiri apa ada jargon untuk dari duta HIV nih? Ada dong. Boleh nih kita belajar Aku juga ada bareng-bareng? nyanyiannya loh. Ada apa? Ada nyanyiannya. Nyanyian. coba, Boleh nih kita belajar Nih, bareng-bareng. hai virus jahat, janganlah kamu mendekat, janganlah dekat-dekat, tubuh kita sehat, salam sehat, sehat dimulai dari saya, gitu ya. Coba. Ya, Aku nyanyi aja deh, kalian salam sehat, Oke, gitu ya. yuk. Oke, hai virus jahat, janganlah kamu mendekat, janganlah dekat-dekat, tubuh kita sehat, salam sehat, sehat dimulai dari saya. Oke, sekian dari podcast kali ini. Mari Terima kita kasih ya, untuk terima Syakila dan Radit Sama-sama. menemani kita dalam podcast kali ini. juga memberikan materi yang sangat menarik bagi warga Kabupaten Kebumen. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Share juga YouTube podcast SMA Negeri 1 Kebumen ke luar sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.